is Leonard Maria de Vries, meneer. Jullie zijn de dappere zonen waar onze natie trots op zal zijn. Het Japanse gif heeft zich genesteld in onze ooit zo prachtige insuline. Gif dat ook in het hoofd van Sukarno is gekropen. Hey, Sukarno! We komen je halen! Film berjudul The OST atau The East menceritakan tentang pasukan Belanda yang berusaha menguasai negara Indonesia meski Presiden Soekarno telah mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi, usaha Belanda tidak akan mudah karena Laskar Pejuang kita akan melawan mereka dengan serangan gerilya. Indonesia merdeka. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan pasukan Belanda yang baru saja turun di sebuah dermaga. Kemudian, kita diperkenalkan dengan seorang tentara yang bernama Johan Dap. Dia bersama tentara lainnya ditugaskan ke Indonesia untuk pertama kalinya. Di sana, Johan berkenalan dengan seorang tentara yang bernama Matthias Kohan. Sesampainya di pos, mereka mengisi identitas lalu diberi seragam dan sebuah senapan. Ternyata mereka akan dikirim ke sebuah kamp di kota Semarang untuk bergabung dengan pasukan Belanda lainnya. Sebelum berangkat, Mayor pendek berpidato yang berisi propaganda. Mayor menjelaskan bahwa misi mereka adalah merebut Indonesia kembali ke tangan Belanda, walau negara ini telah menyatakan kemerdekaannya. Semua ini berkat jasa sekutu Belanda, yaitu Amerika, yang berhasil mengalahkan Jepang di Perang Dunia Kedua. Mayor Paindes menganggap Presiden Bung Karno adalah boneka Jepang karena telah memerintahkan seluruh rakyatnya untuk berjuang mengusir pasukan Belanda dari tanah air Indonesia. Keesokan harinya, mereka pun berangkat menuju ke Semarang dengan menaiki sebuah truk. Terlihat masyarakat Indonesia tidak menyambut baik kedatangan pasukan Belanda. Bahkan, para bocil melempari mereka dengan batu. Namun, dalam perjalanan, mereka disuguhi pemandangan alam yang sangat indah. Sesampainya di Semarang, mereka menempati sebuah kamp dan akan bergabung dengan Divisi B. Seorang kawan yang telah lama tinggal di kamp memperingatkan supaya mereka tidak mempercayai penduduk lokal, karena sebenarnya rakyat Indonesia ingin mengusir pasukan Belanda. Kemudian mereka disambut oleh seorang pemimpin kamp yang bernama Komandan Mulder. Ia dengan tegas menjelaskan peraturan yang harus mereka patuhi selama di kamp, dan esok harinya para tentara akan diberi tugas untuk melakukan patroli yang dibagi dalam 3 grup. Mengingat patroli ini sangat penting untuk memberi keyakinan pada rakyat pribumi bahwa kehadiran Belanda adalah untuk memberi perlindungan dan membangun kembali negara ini. Keesokan harinya, Johan bersama tentara lainnya melaksanakan patroli. Mereka menyusuri keindahan sawah dan bertemu dengan seorang petani. Johan menanyakan keberadaan orang-orang yang dianggap mencurigakan. Dia juga mengatakan tujuan mereka untuk membantu rakyat memberantas para pejuang yang dianggap Belanda sebagai pemberontak. Tidak, Tuan. Saya tidak melihat. Kemudian, regu patroli sampai di sebuah perkampungan. Mereka bertanya kepada seorang warga bernama Pak Samsul, apakah ada orang-orang yang dianggap mencurigakan. Pak Samsul memberitahu jika desanya masih aman dan belum melihat para pejuang. Kenapa, Le? Ambil, cepat. Sebelum melanjutkan perjalanan, Johan diberi air minum kelapa muda oleh bocil untuk melepaskan rasa dahaga. Mereka pun akhirnya sampai di sebuah perkebunan yang dikelola oleh Belanda. Seorang penjaga memberitahu jika selama 3 bulan menjaga perkebunan, dia sering mendapat serangan dari pejuang Indonesia. Van een continu stelende apen die daar af gaat spelen. Moet hij lustig geweest. Helaas. Kemudian mereka masuk ke dalam bangunan yang dulunya dijadikan markas pasukan Jepang. Namun, tiba-tiba mereka mendengar suara tembakan dari luar, dan ternyata mereka menembak seekor monyet
untuk dijadikan santapan malam. Mereka pun berkumpul di depan api unggun dan menghabiskan malam bersama. Zal ik niet, vergeet mij niet, die in de vreemde. Pagi harinya, Johan terbangun setelah mendengar suara keributan. Bocah itu memberitahu bahwa desanya didatangi kelompok yang dicari oleh tentara Belanda. Mereka pun segera mendatangi lokasi untuk melihat apa yang terjadi. Setibanya di sana, mereka melihat Pak Samsul dan istrinya telah dibunuh dengan gaji. Johan mulai tersadar jika dirinya telah berada di peperangan yang sadis dan brutal. Malamnya, mereka berjaga di desa tersebut. Tapi saat ini tentara Belanda tidak bisa mengejar para pelaku yang kabur bersembunyi ke dalam hutan. Singkat cerita, Johan dan rekan-rekannya mendatangi sebuah pasar. Di sana, Johan membeli pecel sambil memandangi seorang gadis manis. Ketika makan bersama, Johan melihat warga pribumi dihajar oleh sisa-sisa tentara Jepang. Johan yang merasa kasihan mencoba untuk menghentikannya. Bapak itu memberitahu jika tentara Jepang telah merampas barangnya. Tak lama kemudian, datanglah seorang perwira bernama Raymond Westerling. Dia langsung menodongkan pistol ke arah kepala perwira Jepang. Ketegangan pun terjadi saat mereka saling menodongkan senjata. Dengan kepercayaan dirinya, Raymond terus mengancam perwira Jepang itu agar pergi dari sana atau dia akan menghabisi semua tentara Jepang. Johan dibuat terkesan melihat keberanian Raymond yang seorang diri melawan para tentara Jepang, hingga kalangan prajurit muda memperbincangkan sosok Raymond yang diketahui mendapat julukan The Dog atau seorang Turki. Raymond merupakan keturunan Yunani Belanda dan dibesarkan di Istanbul, Turki. Dia adalah seorang perwira yang cerdas dan efisien dalam menjalankan tugas lantaran. Dia pernah menjalani pendidikan di militer Inggris. Ketika malam tiba, Johan bersama teman-temannya menikmati keramahan rakyat pribumi, lalu menyaksikan pertunjukan seni budaya sambil minum-minum sampai teler. Suasana pun semakin hangat saat mereka mengunjungi area prostitusi. Seketika, Johan terkesima melihat seorang wanita pribumi yang bernama Gita. Esok harinya, kelompok Johan kembali patroli melewati persawahan dan sampai di sebuah perkampungan. Johan pun berusaha mencari tahu keberadaan para pejuang Indonesia. Namun sampai saat ini mereka tidak menemukan petunjuk di mana lokasi persembunyian para pejuang kita. Pejuang Indonesia bagaikan hantu yang biasanya melakukan serangan gerilya dengan cepat dan akurat. Kemudian mereka menghilang tanpa jejak. Tapi tentara Belanda tidak menyerah. Mereka terus berpatroli sambil menikmati indahnya pemandangan alam Indonesia. Tanpa tersadar, mereka tersesat. Kopral Kulon yang sebagai pemimpin memutuskan agar mereka menyeberangi sungai untuk kembali ke game. Dan tiba-tiba, para pejuang kita menyerang desa adat yang tepat dengan bersembunyi di balik semak belukar. Tentara Belanda sangat panik dan membalas serangan dengan menembak ke segala arah. Akibat tembakan itu, teman Johan terluka sangat parah dan akhirnya dia pun tewas karena mengalami pendarahan hebat. Serangan pejuang Indonesia membuat tentara Belanda kena mental. Malamnya, mereka pun minum-minum di sebuah bar sampai mabuk. Bahkan Matius menghina Ratu Belanda yang tidak bisa apa-apa ketika Nazi menghancurkan Belanda dan menculik keluarganya. Kemudian, seorang pria tidak terima karena Matias menghina ratunya dia, lalu mengajar mati. Ya, sehingga terjadilah tawuran. Sampai akhirnya petugas datang untuk menghentikan perkelahian mereka. Sementara Johan pergi menemui kita untuk melampiaskan nafsunya.
Esok harinya, Johan dan Kapten Kulan diinterogasi oleh komandan. Mereka dianggap lalai menjalankan tugas yang mengakibatkan seorang tentara tewas diserang oleh pejuang. Komandan juga mengatakan jika masalah ini sedang mendapat perhatian khusus oleh markas pusat yang ada di Jakarta. Esok harinya, mereka berhasil menangkap seorang warga yang dituduh sebagai pelaku penembakan. Semua tentara nampak sangat kesal dan ingin menghajarnya, tapi sang komandan langsung menghentikan aksi mereka. Tak lama kemudian, Raymond datang ke kilometer untuk menginterogasi pejuang itu. Raymond menyiksanya tanpa ampun agar memberitahu lokasi markasnya. Walau disiksa sampai mengeram kesakitan, pejuang ini tidak mau buka mulut. Gimana teman-teman? Indonesia merdeka! Esok harinya, ketika Yuan sedang berjaga, tiba-tiba ada seorang bapak mendatangi game dan membawa informasi penting. Ternyata, tujuan kedatangannya untuk meminta bantuan kepada tentara Belanda agar membebaskan putrinya yang disandera oleh pejuang. Dia memberitahu lokasi persembunyian markas pejuang yang selama ini meneror pasukan Belanda. Tapi, komandan menolak karena lokasinya sangat jauh di tengah hutan dan menurutnya itu adalah sebuah jebakan. Johan lalu berinisiatif meminta bantuan Doraemon. Mendengar hal itu, Raymond malah tertarik dan mengajak Johan mendatangi markas pejuang. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Johan menemui Raymond dan juga berkenalan dengan Samuel, yaitu orang yang terlibat tawuran tempo hari. Di tengah gelapnya malam, mereka pun memasuki hutan. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya mereka sampai di persembunyian para pejuang. Raymond meminta Johan dan Samuel untuk berjaga di luar, sementara dirinya akan menyusup masuk ke dalam rumah. Dengan keahliannya, Raymond mampu menghabisi pejuang yang sedang berjaga. Dan akhirnya, mereka pun sukses menyelamatkan semua sandera. Setelah misi itu, Johan semakin akrab dengan Raymond dan menerima semua pandangan serta idealismenya. Tapi, persahabatan mereka tidak bisa mengobati rindu Johan kepada keluarganya, yang ternyata ayahnya adalah anggota Nazi. Suatu hari, komandan memberi tugas kepada Johan dan Matthias untuk membebaskan pejuang karena hasil kesepakatan kedua belah pihak. Tapi, Johan yang sudah terpengaruh dengan idealis Raymond tidak mau melepaskan pejuang kita dan malah membunuhnya. Kemudian Raymond mengajak Johan masuk ke dalam hutan untuk menemui Laskar Islam. Mereka membuat kesepakatan saling bertukar informasi tentang kelompok yang berideologi komunis. Raymond menganggap bahwa negara ini sedang dalam kekacauan setelah kepergian Jepang dan Inggris. Telah muncul banyak organisasi dan kelompok yang saling bermusuhan dan memperebutkan kekuasaan. Semua itu disebabkan perbedaan ras, suku, dan agama. Tapi sebenarnya rakyat Indonesia hanya ingin kedamaian membangun negaranya. Sejak pertemuan pertamanya, ternyata Johan menyukai kita. Johan memberi hadiah dan mengajak kita jalan-jalan untuk memikat hatinya. Malamnya, Raymond mengajak Johan menemui para petinggi Belanda untuk melakukan rapat rahasia. Seorang mayor memberitahu bahwa seorang komandan pasukan khusus telah disergap dan dihabisi oleh pejuang Indonesia. Karena hal itu, mayor menunjuk Raymond menjadi komandan pasukan khusus. Sang mayor pun menjamin akan memberi Raymond kebebasan dan kekuasaan penuh dalam menjalankan tugasnya sebagai komandan pasukan khusus. Mendengar itu, Raymond akhirnya setuju. Kemudian Raymond merekrut beberapa tentara untuk bergabung ke dalam pasukan khusus, dan salah satunya adalah Johan. Raymond melatih sendiri pasukannya agar menjadi prajurit yang tangguh. Singkat cerita, pelatihan pasukan khusus pun selesai. Raymond mengajak Johan dan Samuel menemui seorang pejabat yang akan memberinya misi di luar Jawa.
Johan diminta Raymond agar bersiap-siap karena esok harinya mereka akan berangkat. Sebelum pergi, Johan tak lupa menemui kita untuk pamitan sekaligus bermesraan, tapi yang dia dapat hanyalah kebohongan. Ternyata selama ini kita sudah punya tunangan. Dengan penuh amarah dan rasa kecewa, Johan berusaha melupakan semuanya. Esok harinya, pasukan khusus telah berkumpul dan bersiap menjalankan tugas. Tak lama kemudian, Raymond datang membawa sebuah misi dari atasan untuk melenyapkan para pejuang di Jalan Bahas yang saat ini kita kenal sebagai Sulawesi. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di Celebes, lalu mereka pergi menuju ke desa Lesoe yang diduga tempat bersembunyian para pejuang. Dengan gagah, mereka langsung menyeret semua warga ke lapangan dan membakar semua rumah. Lalu datanglah Raymond dengan membawa 15 nama yang dituduh sebagai pejuang. Raymond memerintahkan warga maju ke depan jika dipanggil namanya. Kamu buang sudah. Benar. Satu persatu para pejuang dipanggil dan langsung dieksekusi mati. Semua pejuang yang gugur kemudian dikubur dalam satu liang. Nampak Johan merasa kebingungan dan sepertinya ada yang salah dengan tindakan Raymond Westerling. Setelah kejadian itu membuat pikiran Johan tak tenang karena sangat berlawanan dengan hati nuraninya. Kemudian Johan menemui Raymond agar dia bisa mengetahui alasan mengapa Raymond membantai warga tanpa melalui proses interogasi. Tanpa rasa bersalah, Raymond menjelaskan jika dirinya memiliki daftar nama para pemberontak yang terjamin kebenarannya. Meskipun dia salah tembak, markas pusat akan tetap membenarkan tindakannya karena misi utama Belanda adalah memberantas semua pejuang. Hari demi hari, pasukan Belanda mendatangi setiap desa membantai warga. Raymond juga menyuruh Johan dan Matthias menembak warga. Dengan terpaksa Johan melakukan perintah Raymond. Sesampainya di sebuah gereja, Johan teringat dengan dosanya yang telah membunuh orang yang tak bersalah. Jeritan, tangisan, dan darah sudah menjadi pemandangan Johan tiap hari. Keributan pun terjadi saat Raymond memanggil warga yang bernama Kacau Numang. Pria itu mengatakan jika dirinya tidak pernah ikut dalam perjuangan melawan Belanda, tapi Raymond tidak menerima alasan itu dan akan mengeksekusinya. Johan yang sudah tidak tahan mencoba menghentikan Raymond dan memintanya untuk memeriksa pria itu apakah dia pemberontak atau bukan. Raymond memerintahkan Johan agar tidak menghalanginya atau dia akan menembak Johan dalam waktu 3 detik, menganggap Johan sebagai pengkhianat karena telah menghambat misi ini setelah diberi kesempatan membela negara. Bahkan, Raymond mempermalukan Johan dengan mengatakan bahwa ayah Johan adalah mata-mata Nazi Jerman yang telah menghancurkan Belanda. Akhirnya, Raymond melepaskan Johan dan menyuruhnya supaya bergegas pergi menuju ke pantai untuk berlindung di kapal pasukan Belanda. Tapi, Johan akan diburu oleh 3 prajurit yang akan menghabisinya. Dengan bekal sebuah pisau belati, Johan pun segera kabur masuk ke dalam hutan belantara. Saat Johan sedang bersembunyi, dia melihat tentara yang akan membunuhnya, dan disinilah kita akan melihat kebrutalan Johan. Bukannya kabur menyelamatkan diri, Johan malah berencana menghabisi mereka semua. Berkat kemampuannya menjadi pasukan khusus, Johan pun berhasil menghabisi mereka satu persatu. Di suatu momen, Johan menodongkan pistolnya ke arah kepala Matthias, tapi dia tidak menghabisinya dan hanya meminta seragam hadiah agar bisa masuk ke dalam kapal. Ketika Johan sampai di pantai, ia dikejutkan dengan datangnya Raymond yang telah menyergapnya. Ternyata, Johan telah dijebak dalam permainan Raymond. Johan yang sudah pasrah
dan tidak peduli dengan nyawanya, tiba-tiba ditembak oleh Raymond di bagian perutnya. Tapi Raymond menganggap tembakannya tidaklah fatal karena hanya seperti luka sayatan. Film pun beralih ke masa depan, di mana Perang Dunia Kedua telah berakhir. Sepulangnya dari Indonesia, Johan kembali ke Belanda dan mengunjungi ibunya. Sang ibu meminta Johan agar mencari pekerjaan karena dirinya sudah tak lagi menjadi tentara, dan akhirnya Johan mendapat pekerjaan menjadi buruh di sebuah pabrik dengan upaya yang tidak seberapa. Saat libur, Johan menyempatkan diri menjenguk ayahnya yang mendekam di penjara. Sang ayah menjalani hukuman seumur hidup atas tuduhan menjadi pengkhianat negara. Malam harinya, Johan datang ke sebuah teater untuk menyaksikan acara pertunjukan. Tanpa diduga, Johan melihat Raymond tampil di atas panggung. Setelah pertunjukan selesai, Raymond dikejutkan dengan kehadiran Johan yang menodongkan pistol ke arahnya. Tanpa basa-basi, Johan menembak Raymond sebagai pembalasan atas apa yang telah dilakukan Raymond di masa lalu. Dan setelah itu, Johan mengakhiri hidupnya. Film ini didedikasikan kepada para korban kekejaman Raymond Westerling. Dari film ini kita bisa melihat sudut pandang dari pasukan Belanda yang telah menjajah tanah air kita. Sebagai generasi penerus bangsa, selayaknya kita menghargai pengorbanan para pejuang kemerdekaan negara Indonesia. Terima kasih buat kalian semua yang telah menonton film ini sampai selesai. Jika Anda terhibur dengan video di channel ini, silakan tekan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.